Namaku Arini, dan malam itu adalah malam yang mengubah cara pandangku terhadap keluarga suamiku. Bahkan sampai sekarang, kalau aku memejamkan mata, aku masih bisa mengingat detik demi detik apa yang terjadi. Semuanya begitu jelas, begitu nyata, begitu menegangkan sampai membuat tubuhku menggigil. Padahal semuanya berawal dari hal sederhana. Aku hanya pergi ke minimarket yang letaknya tidak jauh dari rumah. Dimas, suamiku, sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya. Aku berniat membeli deterjen dan susu malam itu. Lalu pulang langsung. Tidak ada sesuatu yang terasa aneh pada awalnya. Namun ketika keluar dari minimarket, aku melihat seseorang berjalan cepat di trotoar seberang jalan. Lampu jalan tidak terlalu terang, sehingga wajahnya sempat tertutup bayangan. Tapi, yang menarik perhatianku adalah cara jalannya. Cepat, terburu-buru, dan sedikit membungkuk, seperti ingin menghindari sorotan lampu. Aku mengerutkan dahi. Kok mirip Pak Surya? Gumamku perlahan. Pak Surya adalah ayah Dimas, mertuaku. Kami tinggal satu kompleks, rumahnya bahkan hanya berjarak 2 blok dari rumah kami. Biasanya setelah maghrib, beliau selalu ada di rumah. Tidak pernah keluar malam, kecuali ada keperluan penting, dan setahu kami semua malam itu tidak ada apa-apa. Aku sempat berpikir aku salah lihat. Banyak orang di kompleks kami seusia Pak Surya. Mungkin aku hanya kebetulan melihat orang lain yang bentuk tubuhnya mirip. Tapi kemudian, sosok itu menoleh sebentar sebelum menyeberang. Hanya sepersekian detik, tapi cukup bagiku untuk melihat wajahnya jelas. Itu benar-benar Pak Surya. Aku spontan berhenti berjalan. Deterjen dan susu yang kubawa hampir saja terlepas dari genggaman. Loh, bukannya Pak Surya sudah tidur dari jam 8? Kataku keras-keras pada diri sendiri. Tiba-tiba, ucapan Dimas tadi sore terlintas di kepalaku. Ayah capek banget habis rapat RT. Kayaknya tidur lebih awal deh. Kalau begitu, apa yang dilakukan Pak Surya di luar rumah? Dan kenapa aku melihatnya berjalan seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu? Penasaran mulai merayap di kepalaku. Bukannya aku mau ikut campur urusan mertua, tapi siapapun akan merasa curiga jika melihat anggota keluarga berjalan diam-diam seperti itu. Aku memutuskan mengikuti dari kejauhan, tidak ingin membuat suara atau gerakan mencolok. Tidak tahu kenapa, tapi malam itu hatiku terasa tidak tenang. Seperti ada firasat bahwa langkah kaki ini akan membawaku pada sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Pak Surya berbelok ke arah blok paling ujung. Di sana ada beberapa rumah lama yang baru direnovasi. Salah satunya adalah rumah yang baru saja ditempati oleh seorang wanita bernama Bu Ratri. Dia masih baru di lingkungan kami. Belum terlalu banyak yang mengenalnya. Katanya, dia tinggal sendirian dengan seorang anak kecil. Yang membuatku semakin bingung adalah, kenapa Pak Surya menuju rumah itu? Aku berhenti beberapa meter dari pagar rumah Bu Ratri. Lampu terasnya menyala redup, setengah mati. Dari celah pagar, aku melihat Pak Surya menoleh cepat ke kanan dan kiri, seolah memastikan tidak ada yang mengikuti. Lalu, ia masuk ke dalam. Jantungku serasa melompat sampai ke tenggorokan. Aku tidak langsung mendekat, hanya berdiri mematung sambil mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Apa Pak Surya mengenal Bu Ratri? Kenapa tidak pernah ada yang bilang? Kenapa masuknya terlihat seperti orang yang takut ketahuan? Semakin kupikirkan, semakin aneh rasanya. Dan rasa penasaran itu entah bagaimana tumbuh menjadi kebutuhan. Aku tidak bisa hanya pulang dan pura-pura tidak melihat apapun. Aku melangkah perlahan, mendekati pagar dan melihat situasi di dalam. Rumah itu tampak sepi dari luar, tapi ada cahaya samar dari ruang tamu. Aku sempat ragu. "Rin, kamu ngapain? Ini rumah orang," batinku memperingatkan. Tapi jujur saja, pikiranku dipenuhi ribuan kemungkinan buruk. Jangan-jangan Pak Surya sakit, atau sedang membantu sesuatu yang genting, atau pikiran yang paling buruk tiba-tiba muncul. Ada hubungan lain yang ia sembunyikan. Aku menggeleng cepat. Tidak mungkin.
Pak Surya bukan tipe yang seperti itu. Beliau orangnya lurus, tegas, dan sangat menjaga nama keluarga. Semua tetangga pun mengenalnya sebagai orang baik. Tapi justru karena itulah, apa yang kulihat ini semakin tidak masuk akal. Aku mengambil napas panjang, lalu berjalan melewati pagar yang kebetulan tidak dikunci. Langkahku kutahan sepelan mungkin. Setiap suara gesekan sandal dengan lantai terasa seperti bom yang akan meledak kapan saja. Pintu rumah Bu Ratri sedikit terbuka, hanya sekitar 2 jari lebarnya, tapi cukup untuk melihat bayangan orang-orang di dalam. Aku mendekat, menahan napas. Saat kutopang pintunya dengan ujung jariku dan mendorong sedikit lebih lebar, aku langsung membeku. Duniaku seperti berhenti. Di ruang tamu yang remang, aku melihat 3 orang berdiri di tengah ruangan. Pak Surya, Bu Ratri, dan seorang pria asing yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sosok pria itu berwajah keras, seperti seseorang yang tidak seharusnya berada di lingkungan perumahan tenang seperti ini. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti bukanlah mereka, melainkan tas hitam besar yang berada di lantai. Pria asing itu menunduk, mengangkat tas itu dengan satu tangan seperti berisi sesuatu yang berat, lalu menyerahkannya pada Pak Surya. Suasana seketika menjadi semakin mencekam. Pak Surya menerima tas itu dengan kedua tangan, wajahnya kaku. Dan saat ia membuka resletingnya sedikit untuk memastikan isi di dalam, aku menjerit dalam hati. Isi tas itu yang sempat terlihat sekilas membuat tubuhku seketika dingin seperti es. Aku terbelalak. Mulutku terbuka tapi suara tidak keluar. Tas itu berisi sesuatu yang sama sekali tidak pernah kuduga akan kulihat dalam hidupku. Dan disitulah aku sadar, apapun yang terjadi malam ini, tidak mungkin hal biasa, tidak mungkin hal kecil. Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Sebelum aku sempat mundur, pikiranku hanya bisa bertanya-tanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan kenapa mertuaku terlibat? Tubuhku gemetar hebat. Mataku masih menatap tas hitam besar di tangan Pak Surya. Sekilas tadi, aku jelas melihat sejumlah uang tunai diikat rapi, seakan bukan sekadar uang tabungan, melainkan uang dalam jumlah yang tak wajar untuk dibawa malam-malam oleh seorang pria asing ke rumah tetangga baru. Aku berniat mundur perlahan, tapi mungkin karena tanah di teras rumah Bu Ratri licin, atau karena lututku sudah terlalu lemas, kakiku terpleset. Tumit sandal menggesek lantai keras. Suara krak terdengar keras, jauh lebih keras dari yang kuinginkan. Sekejap kemudian, ketiga orang di dalam menoleh bersamaan ke arahku. Aku membeku. Mata Pak Surya melebar, wajahnya seakan membeku dalam campuran keterkejutan dan ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Arini?" serunya dengan suara tercekat. Suara itu memecah malam seperti palu menghantam kaca. Bu Ratri langsung menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat seperti orang yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang fatal. Sementara pria asing itu, yang sejak awal tampak tidak nyaman, mengeraskan rahangnya lalu melirik Bu Ratri tajam seolah mengatakan sesuatu tanpa kata-kata. Aku tidak bisa bergerak. Ketiga pasang mata itu seperti mengahanku di tempat. Pak Surya bergegas menghampiriku. Langkahnya cepat namun gugup. "Arini, kamu ngapain di sini?" Aku membuka mulut tetapi tenggorokanku kering. Kata-kata nyaris tidak keluar. Saya lihat Bapak masuk ke rumah ini. Saya kira Bapak kenapa-napa." Pak Surya memejamkan mata sebentar, seperti sedang menahan sesuatu. Marah, panik, atau takut? Aku tidak tahu. Bu Ratri maju setengah langkah, tangan gemetar. "Arini, tolong jangan salah paham. Ini
bukan seperti yang kamu pikir." "Apa yang saya pikir, Bu?" Suaraku meninggi tanpa sadar. "Saya lihat tas itu. Saya lihat isinya." Bu Ratri menelan ludah keras-keras. Pria asing itu tiba-tiba menggeram merendah lalu mendekati Bu Ratri dan berbisik di telinganya. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi dari raut wajah Bu Ratri yang makin pucat, dari sorot mata pria itu yang tajam seperti ancaman, aku tahu bisikan itu bukan hal baik. Setelah itu pria asing itu melirik cepat ke arah aku dan Pak Surya. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia keluar dari rumah dengan terburu-buru. Langkahnya berat dan tergesa, seperti seseorang yang harus keluar dari masalah sebelum terlambat. Pintu menutup dengan bunyi duk keras ketika ia pergi. Sunyi. Hanya suara nafasku dan Bu Ratri yang terdengar tersengal. Pak Surya menautkan jari-jarinya, menatapku lalu menatap tas hitam besar itu. "Arini, kamu tidak boleh melihat ini. Kamu tidak boleh terlibat." Aku menggeleng keras. "Bagaimana saya tidak terlibat, Pak? Saya lihat Bapak datang diam-diam membawa uang segitu banyak dari orang asing. Itu bukan hal biasa. Itu bukan transaksi normal." "Aku bisa jelaskan." Bu Ratri tiba-tiba berkata cepat, suaranya hampir putus. "Tolong, jangan salah paham dulu, Arini. Uang itu bukan..." "Tapi kenapa rahasia?" sergahku. "Kenapa malam-malam? Kenapa orang itu berbisik seakan mengancam?" Pak Surya tampak semakin gelisah. Melihat beliau seperti itu, membuat dadaku sesak. Selama ini, beliau sosok ayah yang tangguh, tenang, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi malam itu, beliau seperti orang yang terjebak dalam masalah besar dan tidak punya jalan keluar. Akhirnya Pak Surya menatap Bu Ratri. "Ratri, aku pulang dulu. Situasi sudah tidak aman. Arini ikut sama aku." Aku bisa merasakan itu bukan permintaan. Itu perintah penuh kecemasan. Pak Surya menggenggam lenganku, hendak menarikku pergi. Namun, Bu Ratri menahan. "Pak Surya, jangan. Tolong. Saya butuh Bapak. Masalah ini, masalah yang saya hadapi, tidak bisa saya tangani sendiri," ucapnya dengan suara bergetar. Aku terpaku. Kata-katanya bukan terdengar seperti godaan atau drama percintaan yang kutakutkan. Nada suaranya bukan seperti wanita yang meminta perlindungan dari pria yang ia cintai diam-diam. Tidak. Suaranya terdengar seperti seseorang yang berada di ujung jurang, seseorang yang putus asa. Untuk sesaat, aku bisa merasakan sesuatu yang gelap dan mendalam mengalir di antara kata-katanya. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar hubungan terlarang. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Pak Surya memijat pelipisnya. "Ratri, Arini sudah terlanjur tahu. Kita tidak bisa terus begini." "Maka Bapak harus jelaskan," sergahku lagi. "Bapak harus jelaskan uang itu apa, dari mana, dan kenapa Bu Ratri tampak seperti dikejar sesuatu." Bu Ratri menatapku lama. Sangat lama. Lalu menghela napas panjang yang terdengar seperti helaan seseorang yang memutuskan berhenti menyembunyikan rahasia. "Uang itu bukan uang saya," katanya pelan. "Terus uang siapa?" aku menuntut. Ia menggeleng lemah. "Uang itu uang yang dititipkan orang. Saya hanya disuruh menyimpannya. Saya tidak punya pilihan. Kalau saya menolak..." Suaranya bergetar. "Anak saya yang jadi taruhannya." Aku menutup mulutku dengan tangan. "Ya Tuhan." Pak Surya berdiri di sampingnya. Wajahnya terlihat semakin gelap. "Aku membantu Ratri karena dia dalam bahaya. Itu saja. Tidak ada hal lain seperti apa yang mungkin kamu pikirkan." Aku menggigit bibirku. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi tetap saja, ini uang dalam jumlah besar. Dan pria asing tadi jelas bukan orang biasa. Aku melangkah mendekati tas hitam itu. "Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, saya mau lihat lagi." "Arini, jangan."
Pak Surya hampir berteriak, suaranya penuh peringatan. Tapi aku sudah terlanjur merunduk dan dengan tangan gemetar, aku membuka resleting tas itu sekali lagi. Cahaya redup ruang tamu menyinari isinya. Uang tunai dalam ikatan tebal. Namun ada sesuatu yang sebelumnya tidak kulihat. Di sela-sela tumpukan uang, ada sebuah amplop coklat besar. Detak jantungku melompat. Aku menarik amplop itu perlahan, membukanya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen kertas. Surat tanah, sertifikat rumah, beberapa lembar fotokopi identitas seseorang. Dan di kolom pemilik rumah, jelas tertulis nama yang sama sekali tidak kukenal. Namun, bukan itu yang membuatku hampir kehilangan suara. Alamat rumahnya. Mataku melebar, napasku tercekat. Alamat itu adalah alamat rumah ibuku sendiri. Aku tertegun. Seketika dunia terasa seperti diputar balik. Rasanya seperti ditampar oleh sesuatu yang sangat keras. Jari-jariku bergetar saat menggenggam dokumen itu. Kenapa? Suaraku patah. Kenapa rumah ibu saya ada di sini? Pak Surya dan Bu Ratri saling berpandangan. Dan dari raut wajah mereka, dari ketakutan yang tersirat jelas, aku tahu satu hal. Apapun yang sedang terjadi, ibuku terlibat di dalamnya. Dan mungkin tanpa pernah ia sadari. Tubuhku masih bergetar ketika kembali memandangi dokumen di tanganku. Nama itu masih tertera jelas, seakan mengejek, seakan ingin mengatakan bahwa apapun yang selama ini kupikir tentang hidup keluargaku, mungkin salah semuanya. Namun yang paling membuat dadaku sesak adalah alamat yang tertulis di pojok kanan. Alamat rumah ibuku sendiri. Rumah yang kutinggali semasa kecil. Rumah yang dianggap paling aman, paling bersih dari masalah apapun. Aku menoleh ke Pak Surya dan Bu Ratri. Wajah keduanya tegang, seperti dua orang yang kehabisan cara untuk menyembunyikan sesuatu. Apa hubungan dokumen ini dengan ibu saya? Suaraku pecah, namun aku tak peduli. Kenapa namanya muncul di sini? Kenapa alamatnya rumah ibu saya? Pak Surya menahan napas panjang. Arini, ini bukan saatnya. Justru ini saatnya. Aku membentak, jauh lebih keras daripada yang pernah kulakukan pada mertua sendiri. Tapi amarahku sudah tidak bisa lagi kutahan. Saya sudah melihat uang itu. Saya sudah melihat pria asing tadi. Saya melihat bapak di sini. Malam-malam. Jangan bilang semuanya kebetulan. Jelaskan sekarang. Bu Ratri menggigit bibir. Menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku jarinya memutih. Pak Surya tampak semakin gelisah. Beliau memijat tengkuknya berkali-kali, seperti seseorang yang tahu bahwa apapun yang ia katakan setelah ini akan memperburuk keadaan. Namun aku menatapnya tanpa berkedip, menunggu jawaban. Akhirnya Pak Surya menarik nafas berat. Arini, uang itu bukan milikku. Bapak tidak sedang melakukan hal buruk. Bapak hanya sedang membantu orang yang butuh pertolongan. Pria asing itu siapa? Potongku cepat. Kenapa dia membawa uang sebanyak itu? Kenapa dia bisik-bisik pada Bu Ratri seperti mengancam? Pak Surya membuang pandangannya ke lantai. Dia penagih hutang. Kata-kata itu meluncur pelan, tapi terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku. Hutang? Ulangku. Hutang siapa? Hutang keluarga Bu Ratri. Jawab beliau berat, seolah setiap kata memiliki bobot besar. Masalah lama. Masalah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Bu Ratri mengecup bibir yang gemetar. Saya tidak punya siapapun hari ini. Saya hanya meminta tolong pada Pak Surya, karena dia satu-satunya yang saya percaya. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Cara Pak Surya berdiri terlalu defensif. Sorot mata Bu Ratri terlalu dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan.
Dan yang membuat semuanya semakin tidak masuk akal adalah, mengapa harus Bapak yang membantu? Kenapa bukan aparat? Kenapa bukan keluarga Bu Ratri sendiri? Apa hubungan Bapak dengan masalah hutang Bu Ratri? Tanyaku perlahan, namun penuh curiga. Tidak ada, jawab beliau cepat, terlalu cepat. Aku hanya kasihan. Kasihan. Kasihan sampai membawa tas penuh uang. Kasihan sampai diam-diam masuk rumah orang malam-malam. Kasihan sampai menyembunyikan dari keluarga. Pak Surya tak mampu menatapku lagi. Ada jeda panjang, sunyi, menekan dinding rumah Bu Ratri. Pikiranku berkutar cepat, dan rasa takut mulai menggerogoti ruang paling dalam di benakku. Lalu, pintu rumah tiba-tiba diketuk dari luar. Aku hampir menjerit. Ternyata itu Dimas. Arin, kamu di sini. Suara suamiku terdengar bingung dan khawatir. Pak Surya langsung panik, tapi Dimas sudah keburu masuk. Wajahnya langsung memucat melihat kami bertiga berdiri kaku di tengah ruang tamu dengan tas hitam terbuka di meja. Ini apa yang terjadi? Ayah, Arini? Aku menelan ludah dan menunjukkan dokumen di tanganku. Dim, lihat ini. Ia mengambil dokumen itu, menelisiknya. Alisnya mengernyit, kemudian wajahnya berubah tegang. Ini alamat rumah ibu kamu. Aku mengangguk pelan, dan orang di sertifikat ini bukan keluarga kita. Aku bahkan tidak kenal namanya. Dimas memalingkan wajah ke Pak Surya. Ayah, tolong jelaskan, kenapa dokumen ini ada di sini? Kenapa Arini melihat ayah membawa tas penuh uang dari orang asing? Pak Surya terdiam lama, sangat lama, hingga aku bisa mendengar detak jam dinding yang menggema di ruangan. Beliau akhirnya berkata, kalian tidak mengerti, ini masalah yang rumit. Masalah yang seharusnya tidak melibatkan kalian. Sudah terlambat, jawabku dingin. Saya sudah terlibat sejak melihat Bapak masuk rumah ini. Sekarang saya ingin tahu semuanya. Bu Ratri menelan ludah dan menatapku dengan cara yang membuat jantungku berdetak kacau. Arini, saya kenal ibumu. Aku terdiam. Dimas menoleh cepat ke arahku. Kamu bilang apa? Bu Ratri mengangguk perlahan. Saya mengenal ibumu. Bahkan sebelum kamu lahir. Aku mundur satu langkah. Tidak mungkin. Ibu tidak pernah cerita. Itu karena ia tidak ingin kamu tahu, kata Bu Ratri pelan. Pak Surya terlihat makin terdesak. Dimas menatap ayahnya tajam. Ayah tahu soal ini? Pak Surya tidak menjawab. Dan ketidakjawaban itu justru terasa lebih mengerikan daripada jawaban apapun. Aku hendak bertanya lebih jauh tentang hubungan Bu Ratri dengan ibu, tentang alasan dokumen rumah ibu muncul di tas hitam itu, tentang ancaman hutang yang tampak terlalu gelap untuk sekadar masalah finansial. Namun, tepat ketika aku mengatur napas untuk kembali mendesak jawaban, ponselku berbunyi. Nada derinya memecah ketegangan ruangan. Di layar tertera nomor rumah sakit. Jantungku langsung mencelos. Halo, ini Arini. Suara perawat terdengar terburu-buru. Mbak Arini, ibu Anda kondisinya mendadak menurun. Tolong segera ke rumah sakit. Aku mematung. Menurun? Beliau meminta bertemu dengan Anda. Suara perawat itu terdengar gemetar. Beliau bilang ingin bicara hanya dengan Anda sebelum terlambat. Darahku terasa berhenti mengalir. Dimas langsung memegang bahuku. Arin, apa yang terjadi? Aku menutup mulutku, mencoba menahan isak yang mendadak naik ke tenggorokan. Ibu ingin bicara dengan aku saja. Pak Surya dan Bu Ratri saling tatap. Raut wajah keduanya berubah sangat serius, seolah mereka tahu persis apa yang akan ibuku katakan. Aku merasakan ketakutan paling besar yang pernah kurasakan sepanjang hidupku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa jawabannya ada di tangan ibuku. Dan aku tidak yakin siap mendengarnya.